luar biasa. Senang sekali pagi hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mau menaikkan puji-pujian bersama Mbak Elisa ya. Adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Sehat? Katakan sehat. Kalau saya katakan sehat. Sehat adik-adik? Sehat. Sudah siap mendengarkan dan memuji nama Tuhan? Siap. Yuk, harus lebih semangat, harus dengan sukacita, jangan lupa tersenyum karena hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau naikkan pujian sebagai rasa ungkapan syukur kita pagi hari ini adalah sukacita di hatiku. Sambil tersenyum, sambil tepuk tangan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Lagi di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Lagi di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, katakan aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan tinggal di dalamku. Adik-adik masih semangat? Harus lebih semangat. Yuk kita mau naikkan pujian lagi yuk. Lagu kedua kita mau bersuka di dalam Tuhan. Jangan lupa tersenyum karena kita bersuka. Tepuk tangan ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa adik-adik? Di dalam Tuhan.
bersuka di dalam Tuhan. Siap, lebih keras. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah lagi. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan, sebelum nanti kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena atas penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Pagi hari ini kami, anak-anak Tuhan, bisa bangun dengan badan yang sehat. Kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, walaupun baru bisa di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sertai jalannya ibadah ini. Tuhan Yesus, biarkanlah hati kami terbuka Tuhan. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Kami siap untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau naikkan pujian lagi. Kita mau bersama-sama lebih semangat lagi menaikkan pujian bagi Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Adik-adik siapkan dulu persembahannya. Dan untuk mengiringi jalannya persembahan, kita naikkan pujian, bawalah persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela
dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita dengan kita menaikkan satu pujian, Semusim Berlalu. Yang belum bisa, tidak apa-apa, kita sambil belajar ya. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan kan?
Nah, sekarang tiba saatnya adik-adik fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika kalian sedang asik bermain game, bermain PS, bermain game online, bermain HP, tiba-tiba mama kalian minta kalian untuk pergi ke bimbel tempat kalian les. Terus adik-adik berangkat nih. Nah, di tengah perjalanan kalian tiba-tiba kepikiran nih buat belok ke rumah teman kalian yang ada di dekat bimbel. Nah, tiba-tiba di tengah jalan saat kalian sedang menuju rumah kalian ketemu nih sama papa kalian. Karena tahu kalian tidak berangkat ke tempat bimbel tapi belok ke rumah teman kalian, nah kalian diajak nih pulang sama papa kalian. Hal ini juga pernah loh dilakukan oleh salah satu tokoh Alkitab. Kala itu, kota Niniwe menjadi salah satu kota yang memiliki reputasi buruk. Penistaan, ada perampasan, dan masih banyak lagi dosa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Dan Tuhan ingin menghukum bangsa Niniwe karena semua dosa yang telah mereka lakukan. Seperti halnya kalian. Kalau kalian tidak patuh pada perintah orang tua, kalian bisa kena hukum sama seperti bangsa Niniwe. Tetapi sebelum itu, Tuhan meminta Yunus untuk memberitahu kepada seluruh orang-orang Niniwe bila mereka harus bertobat. Namun, Yunus tidak melakukan perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Ia justru mengalihkan diri ke Tarsis. Dalam perjalanannya menuju Tarsis, kapal yang dinaiki oleh Yunus tiba-tiba terombang-ambing, terjebak badai yang sangat besar. Nah, badai itu merupakan cara Tuhan untuk apa? Untuk mengingatkan Yunus akan kesalahan yang sudah ia perbuat. Dan Yunus pun menyadari apa yang telah ia perbuat, kesalahannya. Karena apa? Karena ia sudah mengingkari panggilan Tuhan. Lalu ia pun bersedia untuk dicampakkan ke laut. Jadi dia dibuang ke laut, dia masuk ke laut. Kemudian setelah itu badai hilang, laut menjadi tenang. Kemudian datanglah ikan besar. Ikan besar itu digunakan untuk Tuhan untuk menyelamatkan dan memberi kesempatan pada Yunus untuk memperbaiki kesalahan yang sudah ia buat. Sama seperti halnya contoh tadi, saat adik-adik diminta untuk pergi ke bimbel sama mamahnya, tapi malah belok nih ke tempat lain, ke rumah teman adik-adik. Nah, setelah sampai rumah, ini karena tadi sempat ketawa sama papahnya, sampai rumah papa dan mama adik-adik tidak marah sama adik-adik. Mereka memberi nasihat pada adik-adik untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bukan hanya itu saja nih adik-adik, saat kalian ada tugas kelompok, biasanya tugasnya dibagi-bagi setiap anggotanya kan. Tetapi kalian tidak mengerjakan nih bagian kalian itu. Ini juga merupakan salah satu contoh kalian sudah mengingkari janji. Karena apa? Karena kalian tidak menyelesaikan tugas. Nah, saat adik-adik mengingkari janji, biasanya pasti adik-adik rasanya nggak tenang, rasanya gelisah, dan juga nantinya adik-adik tidak dapat diandalkan lagi nih sama orang lain. Jadi, ketika orang tua, teman yang menjadi ketua di dalam kelompok memberi perintah, kita harus melakukan dan menyelesaikan perintah itu ya. Begitupun saat Tuhan memberi sebuah perintah. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan dalam melakukan karya-karya Tuhan. Yuk sekarang coba adik-adik ambil Alkitabnya atau bisa pakai HP. Kita buka Efesus 5 ayat 1. Kakak Karin tunggu ya. Sudah dapat? Kita baca ya. Efesus 5 ayat 1. Sudah ketemu kan? 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah
seperti anak-anak yang kekasih. Amin. Ayat itu nanti ditulis ya di kertas kecil gitu. Terus adik-adik juga boleh hias, lalu nanti adik-adik tempelkan di dinding atau meja belajar agar adik-adik mudah membacanya dan mengingatnya. Nanti juga boleh minta tolong ya sama mamanya saat membuat. Oke adik-adik, kakak berharap dari firman ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, dapat diandalkan, dan tidak mengingkari janji. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Adik-adik, tiba saatnya kita mau bersama-sama mengakhiri ibadah hari ini. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama kiranya bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terakhir kita mau naikkan satu pujian, kita mau jadi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan, saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sampai jumpa adik-adik di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.